Hello Soul Seekers, how are you? I'm fine, thank you, and how are you? First of all, great job for the last year to everyone. And now the new year 2023 has come. Amen. I wish everyone a happy and blessed for this year. Welcome back to my channel, in Tale of Soul channel. A happy new year. She want to Shepin, Dueni Yuyong, Nineng Shada, Chu Xiang Wo, Wenti De Funfa. Soul Seekers, thanks for your email. All of that makes me understand what you need. You know, the problem is that you didn't feel in the correct answer. Tidak menerima jawaban yang benar dari ketidaktahuan. Maybe that's why you've started to get frustrated, menjadikan kamu frustasi, and your mind's brain been off. I point you in the right direction, which is over here. Saya memberikan jawaban yang benar di sini. Number one in this video is first impression. Find something that answer your thought. I reply to the incoming email. Jadi saya akan menjawab semua pertanyaan yang terkirim di email saya with some common question in your niche. Honestly, I hope you can release the tightness from your chest, sehingga tidak ada lagi yang menyesakkan di dadamu, melainkan memberikan kelegaan. Soul Seekers, in this video, I am compelled to reveal Bible verses that are difficult to understand, yang mana ayat-ayat dalam Alkitab yang sulit dipahami. So be patient in the participation in the discussion so that you don't fail to understand. Don't skip this channel, stay tuned. Okay? Amen. Hallelujah. And here is the question you guys sent. Ini pertanyaan yang ada di email saya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. The person who has something will be given more, and the person who has nothing will have taken away from him even the little he has. Ayat ini related dengan Matius 3 ayat 12, yang mana dikatakan, whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever doesn't have, even what they have will be taken from them. Siapa yang mempunyai akan diberi lebih banyak, sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ini tidak bisa dipahami secara harafiah saja. Jika harafiah artinya akan aneh. Masakan orang yang sudah punya malah ditambahi lagi, dan yang tidak punya dibuat makin tidak punya. Berarti meaningnya bukan seperti itu. Ayat ini berisi semacam peribahasa atau pepatah yang lazim dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Tuhan Yesus sehari-hari. Qui enim habet dabitur ili et qui non habet etiam quod habet au veretur ab illo. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengerti akan ajaran Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah. Orang yang dapat menerima ajaran Kristus akan dibuat makin mengerti, sedangkan orang yang mengabaikan ajarannya akan makin tidak mengerti. Ayat ini juga dapat diartikan siapa yang punya kemauan mendengarkan ajaran Tuhan akan dibuat makin mengerti maknanya. Sebaliknya, siapa yang tidak mempunyai kemauan untuk mendengarkannya akan makin tidak mengerti. Orang percaya harus terus-menerus mencari kebenaran dan kasih karunia. Karena jikalau tidak demikian, maka apa yang ada pada mereka itu akan hilang. Apa yang hilang? Anugerahnya bagi manusia adalah sama, karena Tuhan tidak membedakan orang. Sesungguhnya
Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Hujan yang membasahi bumi dan matahari yang menghangatkan, semua diberikan kepada manusia secara merata dan adil. Manusia di bumi sama beroleh anugerah kasih pemberian daripada Tuhan. Penjahat, pelacur, pemberontak, pecinah, pemburit, homoseksual, banci, pencuri, pembunuh, pokoknya semua orang yang berdosa dikasih oleh Tuhan. Mereka dicari oleh Tuhan agar mereka mau terlepas dari dosa yang mengikat dan menghancurkan mereka. Begitu juga dengan orang-orang kudusnya, orang-orang percaya juga sama dikasih Tuhan. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Soul Seeker, saya sangat sadar jika hari ini saya boleh bebas dari dosa, dapat beriman kepada Tuhan Yesus, dapat beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, semua ini karena anugerahnya yang memanggil saya untuk bertobat. Saya heran mengapa saya dapat beriman, mengapa saya dapat percaya dengan sungguh-sungguh. Saya heran mengapa saya tidak lagi tertarik untuk berbuat dosa. Padahal dulunya saya adalah hamba dosa yang dicucuk hidungnya dan ikuti kemana setan perintahkan. Jadi, kalau tingkatan anugerah Tuhan sudah membawa saya untuk mengenal kebenaran, berarti kehidupan rohani harus terus dijaga dan diisi dengan firman-Nya. Bagi orang yang percaya, Tuhan tetap menuntut hidupmu untuk terus ada dalam jalurnya, hidup dalam arahan rambu-rambunya, warnanya jelas, tidak kabur, identitas imannya jelas terbukti. Orang percaya harus terus bertekun dalam membaca firman-Nya setiap hari, harus mencari tahu akan kehendak Tuhan. Sebab firman Allah seperti sebuah harta pusaka yang terpendam, yang harus terus-menerus digali hingga kamu menemukan jawaban hidupmu, menemukan jalan akan kehendak Tuhan terhadap hidupmu, sehingga kamu tidak menjadi orang yang bingung, yang tidak tahu akan tujuan hidup, plonga-plongo, lolak-lolok, loadingnya lama. Apa yang salah di sini? Kesalahannya kamu tidak memaintain kerohanianmu. Amin. Benar, Soul Seeker. Dan kamu tidak terus mencari kekayaan rohani, bahkan kerajinanmu mulai kendor. Sumbumu hampir pudar, nyalamu kecil. Padahal orang percaya harus terus-menerus mencari kebenaran dan kasih karunia. Karena jikalau tidak demikian, maka apa yang ada padamu akan hilang. Inilah yang dituliskan dalam Markus 4 ayat 25. Siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang diambil itu adalah grafira Tuhan, sebab engkau hidup tidak senantiasa mencari kekayaan rohani dan tidak mementingkan kekayaan rohani. Kamu tidak menyadari sama sekali jika kamu mengalami kemunduran rohani dan kekristenanmu merosot. Lambat laun kamu mengalami kesulitan hidup, rasanya berkat jauh dari matamu. Hidup menjadi menggantung dan tidak jelas. Usahamu seperti menjaring angin. Coba perhatikan, komunikasi dalam keluargamu menjadi kacau. Mengapa kamu menjelaskan yang baik saja sampai kamu melotot dengan nada-nada tinggi disertai sumpah? Ada apa? Mudah sekali kamu katakan untuk cerai. Mudah sekali kamu melaporkan kesalahan orang ke jalur hukum. Mengapa segala sesuatu menjadi sulit? Komunikasi yang mudah tidak dipahami, bahkan yang bukan prinsip, sulit sekali dimengerti orang lain. Karena
semua telah diambil oleh Tuhan. Engkau tidak lagi memiliki wibawa rohani, karena bagimu menjadi teladan itu menguntungkan orang lain. Sehingga hari ini orang mudah sekali merendahkan kamu. Saudara ingat, Raja Saul kehilangan otoritas kepemimpinannya sejak Roh Kudus meninggalkan dia. Dia tidak lagi mempunyai kuasa kepemimpinan, dia tidak lagi memiliki kemenangan dalam hidupnya. Ia kalah dan terpuruk. Hal ini seperti kaki dia yang diambil dari hidupnya. Kita harus aware dalam hal ini, bahwa kaki dia bisa diambil oleh Tuhan, sehingga kesempurnaan perbuatan Allah dalam hidupmu untuk menolongmu, untuk memberkatimu bisa hilang. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. So seeker, jika tahun ini engkau tidak memiliki resolusi untuk hidup bergaul dengan Tuhan, untuk hidup bergaul intim dengan firman-Nya, engkau akan kehilangan. Sementara siapa yang mempunyai kedisiplinan rohani untuk terus mencari air hidup daripada firman-Nya. Prinsip yang dikemukakan dalam pernyataan ini berlaku khusus untuk soal kebenaran dan pelaksanaannya. Barang siapa memegang erat kebenaran dan mempergunakannya akan menerima pencerahan lebih banyak. Tetapi barang siapa menolak untuk melaksanakan kebenarannya akan kehilangan. Bahkan pemahaman mengenai kebenaran yang pernah dimilikinya akan tidak pernah diketahuinya kembali. Saudara ingat bahwa Tuhan berbicara dengan perumahan kepada orang-orang, tetapi Tuhan berbicara dengan jelas kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya mencari terus arti kebenaran dan ingin melaksanakannya, maka diberikan lebih banyak pengertian akan firman Tuhan. Amarga sapa kang duwe bakal diparingi, dene sing ora duwe kabeh kang duwe bakal kepundhut. So seekers, camkan ini bahwa kita harus mencari kekayaan rohani. Kita harus terus mencari kebenaran rohani dan melaksanakannya. Karena Tuhan akan memberi lebih banyak jawaban-jawaban dalam hidupmu melalui firman-Nya. Jangan sampai apa yang kamu tidak miliki justru makin hilang, dan kau hidup terpuruk. Tuhan Yesus memberkati so seekers. Tetap semangat dalam tahun 2023, sebab Tuhan akan melimpahkan dengan berkat-Nya terus menerus. Haleluya! Tuhan memberkati. Amin.